Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini atau di video kali ini saya akan menceritakan orang yang nilai kesembuhannya itu di bawah 70% ya. Karena di video sebelum-sebelumnya atau di video kemarin itu saya menceritakan orang yang mempunyai nilai kesembuhannya itu di fase 80%, 90%, terus yang kemarin yang terbaru itu di 100% ya. Nah, tetapi di video kali ini saya akan menceritakan orang yang di fase 70% ke bawah gitu ya teman-teman ya. Karena banyak sekali permintaan, "Pak, tolong dong jelaskan kalau misalkan yang di bawah 70% itu seperti apa gitu ya teman-teman ya." Nah, perlu saya tekankan teman-teman ya, untuk kesehatan itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya fase-fase itu hanya ada di fase paling parah itu sebetulnya hanya di fase 50% sampai 70% itu di bawah ya, sebetulnya udah masih di bawah ya. Dan 40 ke bawah itu saya rasa tidak ada ya. Karena apa? Karena sebetulnya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak ada yang lebih parah banget gitu teman-teman ya, tidak ada sama sekali. Dan sebetulnya yang membuat parah itu justru pemikiran kitanya sendiri. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Kalau misalnya kalian pengen tahu separah apa asam lambung dan anxiety psikosomatis yang namanya parah, itu tengok deh video-video saya yang sebelumnya, karena di sana sudah saya ceritakan. Jadi untuk yang parahnya itu sebetulnya medisnya itu nggak parah sih sebetulnya ya, cuman hanya pemikirannya saja yang membuat parah. Kayak macam saya dulu ketika saya terbaring terlentang tidak bisa ngapa-ngapain, itu sebetulnya karena memang dampak dari psikosomatis ya. Saya menjadi lemas, tidak berdaya, tidak bisa bangun gitu teman-teman ya. Padahal itu medisnya tidak apa-apa, justru itu salah pemikiran. Ketika ada sensasi yang datang, saya berpikirnya malah ke arah pemikiran yang berbahaya gitu teman-teman, ke arah tentang kematian. Padahal justru waktu itu saya itu butuh makan sih sebetulnya ya, butuh makan, butuh asupan energi, butuh asupan nutrisi, butuh protein. Nah itu sebetulnya, nah itu teman-teman ya. Jadi makanya untuk fase kesembuhan kesehatan kita itu untuk asam lambung paling sekitar di 50% sampai 70% itu di parah-parahnya gitu teman-teman ya. Jadi di bawah 50 itu tidak ada, karena memang kita itu sebetulnya sehat gitu teman-teman ya, hanya pemikirannya saja. Nah itu teman-teman, jadi di season kali ini saya akan menjelaskan hal seperti itu. Tetapi sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa ya, mohon bagi para pendatang, karena memang banyak sekali yang bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Alangkah baiknya kalau kalian mau bertanya itu sebaiknya tonton saja dulu ya video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya ceritakan semuanya, rasanya sudah komplit ya, dari berbagai macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara menangani setiap sensasi itu sudah saya share ya. Nah itu, jadi banyak sekali sebetulnya ya untuk sensasi asam lambung itu, banyak sekali ya. Tetapi untuk sensasi asam lambungnya sendiri sebetulnya cuma sedikit. Tetapi sensasi karena dampaknya itu memang sangat banyak sekali, dan sensasinya sangat banyak sekali dan butuh penanganan. Nah penanganannya itu secara alami mudah, karena memang itu sensasi rumahan sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya tonton dulu biar kalian mengerti. Cara nontonnya sih sebetulnya gampang ya. Kalian tinggal pilih channel Abdurrahman, kemudian klik videonya. Di situ di atasnya ada bagian video ya, bagian video. Kemudian ketika kalian klik videonya, nanti berbagai macam judul nanti ada di sana. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran, tetapi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat terus berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya terus berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau
jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal bisa memberikan motivasi lah buat kalian, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani saja kalian ya yang sedang merasakan tidak nyamannya berbagai macam sensasi. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya di sini akan menceritakan tentang fase kesehatan di 70% sampai 50% lah. Jadi 50 sampai 70. Nah, biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau seandainya di fase 50% di 70% itu semua sensasi tentang medisnya masih ada, catat ya. Sensasi medisnya masih ada, kayak macam begahnya masih ada ya, kemudian ulu hatinya sedang tidak nyaman. Jadi untuk setiap orang sih sebetulnya berbeda ya. Kadang ada orang yang sedang sekarang itu di fase 50-70 itu sedang hanya mungkin merasakan ulu hatinya sedang tidak nyaman gitu ya. Nah sakit badannya tidak ada mungkin gitu ya. Terus perutnya masih kembung tetapi ulu hatinya sudah nyaman ada. Jadi setiap orang berbeda-beda. Cuman rata-rata di fase 50-70 itu ulu hatinya masih sakit nih ya, masih sering kalau misalnya ditekan begini itu sering agak mengganjal ya, nggak nyaman ya. Nah itu kemudian perutnya sering kembung ya, sering begah, dadanya masih sering mengalami panas, kadang selalu diikuti tapi tidak selalu juga gitu ya teman-teman ya. Dadanya itu terasa sakit ya, dan sakitnya itu menusuk ke belakang. Kemudian matanya juga ada yang mengalami buram ya. Kemudian sakit kepalanya agak sangat besar sekali gitu ya. Jadi berat rasanya gitu kepalanya itu. Jadi pokoknya intinya semua sensasi yang dirasakan itu masih bergumul dalam perasaan kita ya, dalam tubuh kita. Nah itu di fase 50 dan 70%. Nah cara menanganinya seperti apa? Nah cara menanganinya setiap sensasi itu berbeda-beda teman-teman ya. Kayak macam perut begah itu berbeda dengan cara menangani dengan mata buram ya. Nah kemudian biasanya di fase-fase 50 sampai 70 itu rasa cemasnya masih tingginya ya. Nah justru itu yang harus dihindari dulu. Nah makanya biar kalian bisa berpikir wajar, bisa menanganinya dengan mudah secara alami, karena memang ini penyakit rumahan ya. Kalian pahami saja ya, pahami saja setiap sensasi itu, pahami. Jangan kalian berpikir tentang ini penyakit bahaya, bukan. Itu hanya dampak saja ya. Dampak dari gangguan asam lambung itu sangat banyak sekali, karena memang kalau misalnya asam lambung itu pencernaan, kalau seandainya terganggu pencernaan kita itu otak kedua dari tubuh kita gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Nah seandainya kalau misalnya lambung kita terganggu, pencernaan kita terganggu, ya otomatis itu berdampak besar sekali buat seluruh tubuh kita ya. Tenaganya lemas ya, kemudian matanya buram, sakit kepala bisa gitu ya teman-teman. Telinganya berdenging atau bergemuruh itu bisa gitu ya teman-teman ya. Yang namanya pencernaan otak kedua itu kenapa? Karena itu motor ya. Motor kalau misalnya di mobil itu kayak macam tangki bensin. Kalau seandainya mobil itu kita isi makanan yang baik dan benar, atau mobil itu kita isi bensin yang benar, nggak diisi air, nggak diisi nggak diisi kotoran, itu mungkin jalannya akan normal ya, hidupnya akan normal. Itu untuk mobil. Nah bayangkan manusia juga sama gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lambung kita diisinya dengan normal, kemudian diisinya dengan yang baik dan benar, memilih jenis apapun yang kita konsumsi yang aman, itu maka kita akan semuanya tidak akan terganggu, kita normal. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kadang memang kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis walaupun sudah makan yang benar, mengkonsumsi yang benar, minumnya juga benar, tetapi kadang ada perasaan aneh, ada perasaan tertentu, ada perasaan tidak nyaman. Kembali lagi ceritanya ke mobil ya. Mobil kalau seandainya kita masukkan bensin yang baik dan benar, bahan bakarnya yang baik dan benar, itu bisa jalan. Tergantung daripada sopirnya sendiri. Nah itu teman-teman ya, tergantung sopirnya sendiri. Kalau misalnya sopirnya masih belajar, kita jalan pakai mobil oleng masuk ke jurang, ya nggak bener ya. Nah itu teman-teman, termasuk lambung juga ya. Kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan yang baik dan benar, jenis makanannya kita jaga, tetapi yang mengendalikannya itu emosi kita, pikiran kita. Kalau ngaco, ya pasti semuanya juga akan ngaco gitu teman-teman. Makanya pahami ke sana gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sudah makan yang benar, mengkonsumsi yang benar, mineralnya juga benar, jenis makanannya juga yang benar, bantu juga dengan pemikirannya. Ketika ada sensasi yang datang yang lain-lain, jangan pernah berpikir yang lain-lain ya.
Oh, saya ini kambuh lagi. Kenapa ini ya? Oh, makannya masih sedikit. Oh, saya itu masih lemas ya, makannya masih sedikit. Jadi berpikirnya ke sana, jangan berpikir begini ketika ada lemas. Ini saya kenapa ya lemas gitu ya. Jangan pernah berpikir yang lain-lain. Waduh, jangan-jangan ini penyakitnya bertambah lagi. Nah, itu teman-teman ya, itu yang salah justru ya. Makanya kendalikan tubuh kita itu dengan pemikiran yang benar. Cara melahirkan pemikiran yang benar sebetulnya gampang. Berpikirlah hal yang wajar. Cara berpikirnya yang wajar itu gimana? Secara logika. Logika itu yang kayak gimana? Cari keterkaitannya. Lemas, kalian berarti energinya tidak ada. Kenapa energinya tidak ada? Karena pencernaannya sedang tidak beres. Menyerap makanannya apapun yang bergizi apapun itu tidak terserap dengan sempurna. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi ke pencernaan, karena pencernaannya sedang terganggu. Ulu hatinya sedang tidak nyaman, sedang tidak nyaman. Kalau ditekan lagi sakit, itu bukan penyakit apa-apa, itu bukan penyakit jantung. Jantung bukan adanya di sini ya, tapi jantung adanya di bagian dada sebelah atas. Nah itu ya, kenapa itu rasa sakit ulu hati itu esopagusnya sedang terganggu teman-teman. Dan kenapa esopagus itu bisa terganggu? Karena asam lambungnya sedang ada peningkatan. Peningkatannya seperti apa? Bisa kapasitasnya dan bisa juga nilai keasamannya. Nah itu teman-teman, dan kalau misalkan yang namanya meningkat entah itu kapasitasnya atau juga nilai keasamannya, ya sudah jelas itu tidak normal. Dan kalau seandainya asam lambungnya tidak normal, itu klep esofagus itu bisa terganggu ya. Dan rasa nyeri itu dari mana? Karena ada pembengkakan di esofagus. Dan pembengkakan itu berbahaya? Tidak teman-teman ya. Cukup ditangani saja biar cepat bengkaknya itu hilang. Atau misalkan bisa cepat mereda, bisa cepat pulih lagi dengan cara apa? Sering minum air hangat saja. Karena apa? Karena memang kan terganggunya juga dari asam lambung yang tidak normal. Netralkan saja asam lambungnya dengan cara seperti apa? Kalau misalkan peningkatan asam lambung, ya normalkan dengan air hangat biar asam lambungnya tidak meningkat lagi, biar terbasuh lagi ketika ada asam lambung yang naik. Kemudian ada nilai keasamannya yang bertambah. Jadi misalkan asamnya itu mungkin beberapa pH gitu naik. Nah, turunkan saja, netralkan saja, dicampur dengan apa? Dengan air hangat. Minum air hangat pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Jangan langsung diteguk. Nah, itu teman-teman, pelan-pelan saja. Itu sebetulnya. Nah, sekarang mata buram. Dari apa sebetulnya mata buram? Bisa dari karena kurang gerak. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu berdiam diri di rumah, merasa-rasakan, akhirnya karena nyamannya itu nonton video kayak macam begini, akhirnya terus seharian jeput ya, seharian full nonton video kayak begini, akhirnya kurang bergerak. Mau sampai kapan? Ya akhirnya aliran darahnya tidak lancar, aliran oksigennya tidak lancar. Ya, makanya saya selalu saranin ya, jangan terlalu ditonton saja ya. Kalian ini video-video seperti motivasi begini memang bagus ditonton, cuman jangan ditonton saja, lakukan juga biar kalian cepat membaik. Nah itu teman-teman, nah itu ya, jadi cara berpikir wajar seperti itu. Dan kalian titip ya, jangan terlalu ditonton saja, lakukan juga gitu ya apa yang saya sarankan, karena memang itu pengalaman saya. Toh saya juga membuat channel itu hanya untuk membantu saja teman-teman ya, hanya untuk membantu saja. Di awal-awal saya sering menceritakan ya tentang pengalaman saya, kenapa saya ini membuat channel, karena memang saya merasakan banget ya yang namanya tidak nyaman, yang namanya sengsara gara-gara asam lambung. Nah itu karena itu saya merasakan seperti itu. Akhirnya di situ ketika ada perbaikan sedikit waktu itu ya, perbaikannya padahal waktu itu cuman sedikit gitu ya teman-teman, tetapi perbaikan sedikit itu menjadi hal yang sangat besar buat saya. Akhirnya timbul rasa syukur saya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya ada perbaikan. Tolong ya Allah, tunjukkan jalan saya. Kalau seandainya ini metode ini bisa menyembuhkan saya akan bantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik. Nah justru itu najar saya. Makanya ketika kalian ingin membaik, lakukan juga gitu teman-teman ya, lakukan juga, karena ini sudah terbukti ya, asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya dan bisa diobati dengan mudah tanpa obat sekalipun. Ya, contohnya siapa? Saya sendiri. Banyak sekali channel-channel tentang seputaran asam lambung itu rata-rata mereka tidak menggunakan obat. Karena bukan rata-rata, karena memang tidak menggunakan obat. Nah itu teman-teman ya. Selebihnya mungkin karena asam lambung, channel asam lambung ini karena memang favorit sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Selebihnya ya mungkin mereka datang mungkin ya penjual-penjual obat atau yang namanya
supaya dipinta tolong dong bang, katanya tolong dong mas jualin obat saya gini. Tetapi karena memang di saya itu tidak ingin menjerumuskan ya, tidak ingin menjerumuskan. Itu banyak sekali ya sebetulnya tawaran untuk menjual obat asam lambung, itu sangat banyak sekali ya, baik itu lewat Facebook, lewat WA, atau bahkan di kolom komentar juga itu banyak sekali. Cuman untuk di kolom komentar saya suka hapus ya, tetapi masih ada beberapa bagian orang yang ikut menjual di kolom komentar, tetapi sebagiannya lagi sudah saya hapus. Nah makanya kenapa saya tidak menjual obat, karena memang saya itu mengobatinya juga tanpa obat teman-teman. Jadi kenapa saya tidak memakai obat, karena memang saya waktu itu mengetahui ya lambung saya itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi bayangkan saja kalau misalkan kita masukkan obat-obatan herbal yang tidak jelas asal usulnya, belum ada penelitian gimana pun juga gitu ya teman-teman ya, makanya saya hentikan ya. Nah itu teman-teman, dan bayangkan saja kalau justru orang yang menelitinya itu mungkin bagus ya, obatnya mungkin bagus gitu teman-teman, tetapi kan orang yang meneliti obat tentang bagusnya obat itu, dia itu belum pernah mengalami gangguan asam lambung ya, makanya dia itu sebetulnya nggak akan paham lah gitu ya. Ini pengalaman saya, tetapi kalau misalnya anda pengalaman anda berbeda, yaitu mungkin pengalaman anda gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau ikut cara orang lain memakai obat, silakan ya teman-teman, karena di sini saya menceritakannya hanya sepengalaman saya. Catat sekali lagi ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis selang beberapa tahun, dan sembuhnya tanpa obat sekalipun, tanpa herbal sekalipun. Saya hanya fokus di 3P, pola makannya dijaga ya, kemudian pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya juga dijaga. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau mengikuti ya silakan ya, tetapi kalau mau mengikuti saya jangan cuma ditonton saja, lakukan ya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Nah bahkan banyak orang-orang yang sekarang itu sudah agak mulai membaik. Pak, katanya saya itu ingin mengucapkan rasa terima kasih saya terhadap Bapak, gimana caranya? Nggak usah lah, nggak usah, toh hadiah yang dari YouTube saja sudah saya bagikan gitu teman-teman ya, apalagi dari kalian, karena memang tujuannya hanya najar saja, hanya ingin membantu saja, makanya lakukan gitu teman-teman ya. Jadi hadiah yang paling penting itu sebetulnya di kesehatan kalian teman-teman ya. Jadi sembuhnya kalian 100% itu sudah merupakan hadiah terbesar buat saya. Jadi hadiahnya bukan dari kalian, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena saya sudah membantu teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Jadi kembali lagi ke topik utama ya. Kembali lagi ke cerita awal. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di fase 50 sampai 70% itu biasanya orangnya itu masih merasakan berbagai macam sensasi. Nah, sebetulnya berbagai macam sensasi itu sebetulnya dari dampak saja, tetapi untuk sensasi asam lambungnya sendiri itu sebetulnya cuman sedikit. Nah, cara menanganinya adalah dengan hal yang sangat wajar saja. Sadari saja bahwa semua kalian itu sedang terganggu gitu teman-teman ya. Mata kita terganggu, kepala kita terganggu, pendengaran kita terganggu, otot-otot kita menegang, sakit linu-linu itu karena memang terganggu karena dampaknya gitu teman-teman ya. Kemudian dada terasa sakit itu juga memang dampaknya, lututnya lemas, gemeteran, bahkan ada yang sampai mimpi buruk. Bukan ada lagi, saya pernah ngalamin ya. Jadi selalu mimpi buruk ketika di malam hari. Kemudian kalau misalkan tidur itu sangat sulit sekali di malam hari. Itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali untuk dampak dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Kenapa sangat banyak? Karena catat sekali lagi saya katakan, karena memang motorik dari semua itu kebutuhannya ada di lambung ya. Kembali lagi ke cerita mobil gitu ya teman-teman, mobil diisi bensin maka akan jalan kalau misalkan bahan bakarnya benar, itu akan jalan ya. Berbeda kalau misalkan mobil diisi bahan bakar yang kurang baik lah, kayak macam bensin kita ganti sama oli yang nggak jalan ya. Nah itu sama dengan lambung kita juga gitu ya. Kalau misalnya kita isi dengan hal-hal yang baik, makanan-makanan yang baik, maka seluruhnya akan sempurna. Kalau seandainya
itunya tidak rusak. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau misalkan catat sekali lagi, kalau misalkan sudah makan juga suka membuat ada aja gitu ya tidak nyaman, ya kembali lagi seperti mobil kalau sudah jalan itu tergantung sopir juga. Nah orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau semuanya sudah normal juga gitu teman-teman, kalau misalkan ada sensasi yang lainnya lagi ya tergantung dari pemikirannya kita. Kalau pemikiran kita normal, berpikir wajar, semua yang kita rasakan itu akan kita mudah tangani, dan itu sebetulnya kalian juga nanti akan merasakan itu hal sepele, karena memang hal sepele sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi menambah pemahaman kalian ya, biar kalian itu tidak bingung, tidak tidak cemas gitu ya, kemudian tidak gundah gulana sebetulnya ini apa sih, sebetulnya ini apa. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk memahami semua, karena memang saya tadi ceritakan berbagai macam sensasi, dampak sensasi itu banyak sekali, biar kalian paham. Sudah saya share ya, tolong tonton ya video-video saya yang sebelumnya biar kalian lebih mengerti, karena di sini banyak sekali nih yang bertanya, "Pak, ini saya pendatang baru," katanya gitu. "Saya masih merasakan ini." Ada lagi nongol lagi nih yang lainnya, "Pak, saya ini sedang merasakan ini nih, gimana caranya?" Padahal semua itu sudah saya share di video-video sebelumnya gitu ya teman-teman. Makanya tonton saja dulu. Kadang orang yang ada di fase 80 juga karena memang belum paham suka bertanya lagi. Saya kan suka lihat ya di kolom komentar itu, suka lihat, "Oh ini subscriber sejati nih," saya bilang gitu. Dia selalu ngikutin gitu ya. Tapi kadang-kadang dia udah membaik gitu. Tahu-taunya di video yang lainnya dia bertanya lagi, "Pak, saya mengalami gini nih. Ini gimana ini caranya?" Loh, saya bilang, tonton saja video yang sebelumnya gitu. Nah itu teman-teman ya, pahami. Kadang dulu juga saya gitu ya, ketika memang sering lupa sih sebetulnya, ketika ada sensasi yang datang sering lupa gitu. Makanya dulu juga saya sering bolak-balik ya, ketika nih ada yang dirasa dulu tuh ada nih ya di video ini tentang ini, padahal itu saya sudah tahu gitu ya cara menanganinya seperti apa. Nah makanya suka balik lagi ke video sana gitu, tapi nggak apa-apalah gitu ya. Yang penting itu bisa membuat nyaman, bisa membuat tenang hati. Makanya ketika waktu itu saya bolak-balik. Nah kalau misal kalian juga seperti itu ya silakan saja. Kalau misal kalian sudah tahu cara menanganinya ini, tapi ada datang lagi, jangan bertanya lagi, tonton lagi video itu ya, bolak-balik saja itu biar lebih paham, dan semoga saja itu bisa menjadi tenang. Karena waktu itu juga saya melakukan seperti itu dan bisa membuat saya tenang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, jadi penutupan ini 2 kali nih. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, dan semoga saja kalian itu menjadi lebih baik, kembali lagi kayak dulu lagi, karena memang keadaan kalian yang dulu, yang sehat, yang normal itu adalah hal yang sangat dirindukan sekali. Semoga saja kalian kembali lagi kayak dulu. Dan saya minta doa juga buat saya sendiri teman-teman ya, doakan saya juga agar tetap membaik, biar masih tetap bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Minimal bisa memberikan motivasi, atau minimalnya lagi hanya bisa sekedar menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga bagi para pendatang yang baru, karena banyak sekali nih para pendatang yang baru yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya ya. Selamat berjumpa lagi di besok, masih tetap di channel Abdurrahman, channelnya motivator asam lambung, gaya motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.